Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak IR Jawahir, MT, MM, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Winanda Ramdan dengan NRP 14129000002, Prodi Manajemen, Institut Teknologi Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisis studi kasus yang bertemakan boikot produk Unilever akibat konflik Israel Palestina di era 2003 sampai 2024 PT Unilever Indonesia. Di sini ada latar belakang kasus. Kasus ini bermula ketika konflik Israel dan Palestina kembali memanas pada tahun 2023. Di media sosial muncul ajakan boikot terhadap beberapa perusahaan multinasional termasuk Unilever. Meskipun Unilever Indonesia menyatakan bahwa perusahaan beroperasi secara independen sesuai hukum Indonesia, persepsi masyarakat tetap berkembang sehingga banyak konsumen mengurangi pembelian produk Unilever. Kasus ini menjadi menarik karena menunjukkan bahwa persepsi publik dapat memengaruhi reputasi dan penjualan perusahaan. Di sini ada kronologi kasus. Berikut kronologi singkatnya. Pada Oktober 2023, konflik Israel-Palestina kembali meningkat dan gerakan boikot mulai ramai di media sosial. Kemudian pada November 2023, nama Unilever masuk daftar perusahaan yang menjadi sasaran boikot. Memasuki Desember 2023, penjualan beberapa produk mulai mengalami penurunan dan perusahaan mulai memberikan kualifikasi kepada publik. Lalu pada Februari 2024, Unilever terus melakukan komunikasi kepada masyarakat dan memperkuat strategi untuk menjaga kepercayaan konsumen. Di sini ada analisis berdasarkan unsur komunikasi bisnis. Dalam komunikasi terdapat beberapa unsur penting. Yang pertama adalah komunikator, yaitu PT Unilever Indonesia sebagai pihak yang menyampaikan informasi. Yang kedua adalah pesan, yaitu klarifikasi bahwa perusahaan tetap beroperasi sesuai regulasi Indonesia dan tidak terkait langsung dengan isu yang berkembang. Yang ketiga adalah media, seperti media sosial, website resmi, dan media massa. Yang terakhir adalah feedback, yaitu respon masyarakat. Sebagian menerima penjelasan perusahaan, namun sebagian lainnya tetap melakukan boikot. Permasalahan komunikasi bisnis dalam kasus Unilever. Permasalahan utama dalam kasus ini ada dua. Yang pertama, komunikasi internal. Komunikasi internal itu yaitu perusahaan harus memastikan seluruh karyawan memiliki informasi yang sama agar tidak terjadi kesalahpahaman. Yang kedua adalah komunikasi eksternal, yaitu perusahaan harus menghadapi opini publik yang berkembang sangat cepat di media sosial. Tantangannya adalah bagaimana memberikan informasi yang akurat tanpa memperburuk situasi. Di sini ada jenis komunikasi yang digunakan Unilever. Dalam menghadapi krisis ini, Unilever menggunakan beberapa komunikasi. Yang pertama, komunikasi internal untuk menyampaikan informasi kepada karyawan. Yang kedua adalah komunikasi eksternal melalui media massa dan media sosial kepada konsumen. Yang ketiga adalah komunikasi digital, karena menyampaikan informasi dapat dilakukan melalui platform digital agar masyarakat memperoleh informasi resmi secara cepat. Di sini ada komunikasi krisis. Komunikasi krisis adalah strategi komunikasi yang digunakan perusahaan ketika menghadapi situasi yang dapat mengancam reputasi maupun
kelangsungan bisnis. Yang kedua ada komunikasi korporat, atau bahasa Inggrisnya ini corporate communication. Komunikasi ini resmi perusahaan untuk menjaga citra dan reputasi. Tujuannya adalah memberikan informasi yang akurat sehingga masyarakat tidak hanya tergantung pada informasi yang beredar di media sosial. Lanjut, di sini ada public relationship atau hubungan masyarakat. Dalam kasus boykot akibat konflik Israel dan Palestina, tim PR Unilever memiliki peran penting untuk menjaga reputasi perusahaan di tengah banyaknya informasi dan opini yang berkembang. Beberapa peran PR yang dilakukan antara lain: yang pertama ada memberikan pernyataan resmi, yang kedua ada menjaga hubungan dengan media, yang ketiga memantau opini masyarakat, yang keempat menjaga hubungan dengan konsumen, dan terakhir yang kelima ada mendukung manajemen manajemen krisis. Tujuan public relation ini menjaga citra dan reputasi perusahaan, membangun kepercayaan masyarakat, menyampaikan informasi yang akurat dan transparan, mengurangi dampak negatif dari isu atau krisis, menjalani hubungan yang baik dengan seluruh stakeholder. Yang terakhir, nomor 4, ada komunikasi stakeholder. Stakeholder Unilever ini terbagi menjadi 6. Yang pertama, konsumen, memberikan informasi mengenai produk dan menjawab pertanyaan terkait isu boykot. Yang kedua, karyawan, memberikan arahan agar seluruh karyawan menyampaikan informasi yang konsisten. Yang ketiga ada investor, menjelaskan dampak boykot terhadap kinerja perusahaan melalui laporan dan paparan resmi. Yang keempat ada distributor dan mitra bisnis, menjaga kelancaran distribusi produk dan kerjasama bisnis. Yang kelima ini menyampaikan informasi resmi agar pemberitaan lebih akurat. Yang keenam adalah pemerintah, menjaga hubungan baik dan memastikan kegiatan usaha tetap sesuai dengan aturan. Tujuan komunikasi stakeholder ini untuk menjaga kepercayaan semua pihak, mengurangi kesalahpahaman, mempertahankan hubungan bisnis yang baik, dan mendukung keberlanjutan operasional perusahaan. Di sini ada dampak kasus. Dampak negatifnya ini, penjualan beberapa produk mengalami penurunan, reputasi perusahaan terdampak, dan kepercayaan sebagian konsumen berkurang. Namun ada dampak positifnya, yaitu perusahaan menjadi lebih aktif meningkatkan transparansi, memperkuat komunikasi digital, dan mengevaluasi strategi komunikasi mereka. Di sini ada strategi yang dilakukan Unilever. Untuk menghadapi situasi tersebut, Unilever melakukan beberapa strategi. Pertama, memberikan klarifikasi resmi kepada masyarakat. Kedua, memperkuat komunikasi digital melalui media sosial atau media massa. Yang ketiga, memperkuat hubungan dengan stakeholder seperti konsumen, mitra bisnis, pemerintah, dan karyawan. Yang terakhir, yang keempat, ada memperkuat program CSR. Strategi ini bertujuan untuk menjaga reputasi perusahaan dan membangun kembali kepercayaan publik. Di sini ada analisis SWOT. Pada kasus ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Unilever memiliki mereka yang kuat, jaringan distribusi yang luas, dan pengalaman menghadapi krisis. Weakness-nya ini
kelemahannya, cerita perusahaan mudah terdampak oleh isu global dan opini masyarakat. Untuk opportunity atau peluang, ini perusahaan dapat meningkatkan transparansi serta memperkuat komunikasi digital. Yang terakhir ada threat atau ancaman, ada boykot berkepanjangan, penyebaran informasi yang tidak benar dan meningkatkannya persaingan dari merek lain. Di sini ada evaluasi dan solusi. Saya akan menjelaskan evaluasinya terlebih dahulu. Hal yang sudah baik ini, dari hasil evaluasi terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki. Yang pertama, perusahaan harus lebih cepat dan memberikan klarifikasi kepada publik. Yang kedua, meningkatkan manajemen krisis agar lebih siap menghadapi isu serupa. Yang ketiga, memperkuat komunikasi digital melalui media sosial resmi. Yang terakhir, meningkatkan transparansi agar kepercayaan masyarakat dapat kembali. Kesimpulannya ini, sebagian kasus boykot Unilever menunjukkan bahwa komunikasi bisnis memiliki peran yang sangat penting menjaga reputasi perusahaan. Perusahaan tidak hanya dituntut memiliki produk yang berkualitas, tetapi juga harus mampu membangun komunikasi yang terbuka, cepat, dan terpercaya dengan seluruh stakeholder. Dengan strategi komunikasi yang tepat, perusahaan memiliki peluang untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat meskipun sedang menghadapi krisis. Terima kasih. Demikian presentasi dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak IR Jawahir MT MM dan teman-teman. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Saya siap menerima pernyataan tersebut. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.